Baiklah anak-anak semua, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang bagaimana sifat koligatif larutan itu digambarkan dalam bentuk diagram yang dikenal dengan diagram PT. Nah, minggu lalu kalian sudah banyak menyimak bagaimana tentang konsentrasi, bagaimana tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, kemudian beberapa proses perhitungannya itu biasanya yang hanya permainan matematika saja. Tapi untuk pertemuan kali ini banyak sekali soal-soal dalam bentuk diagram yang sering keluar dalam ujian-ujian nasional maupun USBN. Nah, untuk itu kita simak dulu diagram PT seperti di bawah ini. Nah, baiklah kita sekarang lihat ini diagram PT. P itu adalah pressure, tekanan, T itu suhu. Sehingga diagram PT ini diagram membandingkan antara tekanan dengan suhu. Ini di sini ada beberapa lambang K, L, M, N. Setelah itu ada S, T begini. Ini ada titik-titiknya. Nah, garis hitam ini adalah garis tentang pelarut. Garis putus-putus ini adalah garis larutan. Saya ulang lagi sekali. Garis tebal yang di tengah ini seperti huruf Y, ini adalah pelarut, sedangkan yang putus-putus ini adalah larutan. Ini juga larutan. Nah, sekarang kita mulai dari L. L ini adalah titik beku pelarut. Ini titik beku pelarut, ini adalah titik beku larutan. Sedangkan M dan N, M-nya ini adalah titik didih pelarut, sedangkan N-nya ini adalah titik didih larutan. Saya ulang lagi sekali, L-nya ini adalah titik beku pelarut, sedangkan K ini adalah titik beku larutan. Proses membeku pelarut dari L ke K. Proses membeku larutan dari K ke sebelah sana. Nah, sekarang di sini ada delta TF, ada delta TB. Delta TB ini adalah kenaikan titik didih larutan. Kalau dari M ke N adalah proses mendidih suatu larutan. Ini proses mendidih. Kalau disebut garis didih, ini dia garis didih pelarut, garis didih larutan. Garis beku pelarut, garis beku larutan. Jadi ini melambangkan delta TB, berarti ini perubahannya. Ini adalah kenaikannya, kenaikan titik didih. Ini penurunan titik beku yang dilambangkan dengan delta TF. Kemudian garis merah-merah ini adalah wujud gas karena dia prosesnya mendidih. Sedangkan proses membeku wujudnya adalah padat. T-nya lah titik triple-nya. Padat, cair, gas. Ini peralihannya. Nah, diagram PT ini banyak sekali keluar dalam ulangan-ulangan, baik dalam ulangan UNBK maupun USBN. Nah, untuk memperdalam tentang soal-soal tentang diagram PT, mari kita lihat beberapa contoh soal yang ada di beberapa buku. Sekarang mari kita lihat beberapa jenis soal yang berkaitan dengan soal-soal diagram PT. Ini soal yang kita bahas yaitu yang nomor 520. Perhatikan diagram PT berikut. Mari kita lihat. Ini ada K, L, M, N sama dengan seperti tadi. Ada R, T, P. Kemudian kita perhatikan pertanyaannya. Bagian yang merupakan perubahan wujud dari cair ke gas. Cair ke gas. Tapi yang ditanya adalah pelarut. Berarti pelarut ini kan sini jalurnya. Ini adalah pelarut. Ini jalur pelarut. Nah, sekarang cair ke gas dari pelarut. Cairnya kan dari sini M atau T ke arah sana. Ke arah sebelah kanan. Coba lihat KL. KL kan di sini alim masalah titik beku. MN. Coba lihat MN. Ini adalah proses mendidih. Cair ke gas. Ada kemungkinan ini, coba cek dulu. MP. MP ini adalah tekanan uap nanti dia. TM ini adalah titik
didih pelarut, titik didih pelarut. Rn inilah titik didih larutan. Sedangkan pertanyaannya, bagian yang merupakan perubahan wujud dari cair ke gas suatu pelarut. Cair ke gas suatu pelarut kan berarti ke arah kanan ya. Berarti jawabnya adalah Mn. Ini dari pelarut ke larutan. Cair ke gas. Sehingga jawabnya adalah B. Ya. Nah, sekarang nomor 502. Perhatikan diagram PT berikut. Sama dengan seperti tadi, KLMN, sekarang yang ditanya garis beku pelarut. Beku itu antara K dan L saja. Ini tempatnya. Nah, karena dia pelarut berarti kaitannya dengan garis LR-nya ini, garis pelarut, garis beku pelarut. Kalau ini garis beku larutan. Sehingga yang masuk akal adalah L dan R. Ini dia LR. Kalau MS, coba lihat MS ini adalah tekanan uap. Ini adalah delta P. Sedangkan MN ini adalah delta TB. KL manakah? KL ini adalah padat ke cair. Ini proses padat ke cair adalah mencair suatu larutan. LR ini dia LR ini adalah garis beku pelarut. Kalau dinyatakan garis dilihat. Kalau dinyatakan proses berarti KL atau MN itu proses. Ini proses. Ini adalah garis. Oke, jawabnya D. Baik, kita sekarang lanjutkan yang nomor 476 ini. Perhatikan diagram PT berikut. Ini sama dengan yang tadi. Lihatlah kata-kata kuncinya. Bagian yang menunjukkan proses. Ini adalah suatu proses. Kalau proses itu artinya KL, MN. Sedangkan kalau garis, ini garis-garis pelarut, garis beku pelarut, garis didih pelarut. Kalau proses K ke L itu prosesnya mencair. Dari M ke N itulah proses mendidih. Kalau dari L sebaliknya ke K itu artinya proses membeku. Jadi kalau ditanya proses mencair dari suatu larutan ditunjukkan oleh titik K dan L. Jadi jawabnya adalah A. Nah, kali ini kita lanjutkan tentang diagram yang berkaitan dengan proses perhitungan. Di LKS Anda sudah ada soal 61, ini soal yang sudah sering keluar. Disuruh menghitung, padahal diketahui adalah diagram. Mari kita lihat. Di sini ada 0. 0 ini adalah titik beku pelarut. Ini adalah 0 derajat Celcius. Ini berarti titik beku air, pelarut artinya. Sedangkan min 0,3 ini adalah TF dari larutan. TF-nya adalah min 0,3. Dalam proses perhitungan kita kan biasa menghitungkan delta TF itu adalah MKF. Berarti kita cari delta TF-nya dulu. Saya ulang, delta TF ini dapat dicari dari rumus titik beku larutan adalah titik beku pelarut 0 derajat Celcius dikurangi delta TF. Nah, sekarang TF-nya kan ada min 0,3. Min 0,3 sama dengan 0 min delta TF. Sehingga delta TF-nya sama dengan 0,3. Nah, 0,3 ini kita pergunakan rumus ini sehingga molalitas itu bisa dihitung. Delta TF adalah molalitas kali KF. Delta TF kita masukkan 0,3, molalitasnya M, KF-nya sudah ada 1,86, sehingga M ketemu. M sama dengan 0,3 per 1,86. Ini sama-sama kita kalikan 10 berarti 3 per 18,6. Ini sudah kelihatan 1 per 6.
Jadi ini jawabnya. Tuh. Ya, jadi gampang. Jadi yang penting kalian tahu kalau ke sebelah kirinya ini adalah proses membeku, proses ke sananya adalah proses mendidih. Nah, itu salah satu contoh diagram PT yang berkaitan dengan proses perhitungan. Saya kira untuk diagram PT cukup sekian. Nanti untuk latih-latih soal berikutnya, kalian bisa simak video berikut nanti.